Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali kita membacakan buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini kita di sesi yang ke-80 mengenai akhlak sebagai tiang dakwah. Melanjutkan tentang cerita seorang raja yang berkuasa, yakni Raja Romawi Heraklius, tentang bagaimana akhlak ini nanti akan menjadi sangat membekas. Pak Nasir mengisahkan, umpamanya di halaman 272, umpamanya bagi seorang kaisar Romawi Heraklius, sesudah dia mendengar dari Abu Sufyan yang dikala itu belum masuk Islam, malah di antara para pemimpin Quraisy yang paling gigih memusuhi Rasulullah SAW, bagaimana sifat-sifat Muhammad SAW beserta pengikut-pengikutnya, sudah merasa cukup untuk mengambil kesimpulan. Bila semua yang engkau terangkan itu benar, niscaya, kata Heraklius kepada Abu Sufyan, niscaya ia, yakni Muhammad SAW, akan menguasai bumi yang ada di bawah telapak kakiku ini. Aku sudah tahu bahwa seorang nabi akan datang, tapi aku tidak sangka bahwa dia akan dibangkitkan dari kalanganmu, bangsa Arab. Sekiranya aku sampai ke tempatnya, pasti akan kuperlukan menemuinya. Dan bila aku berhadapan dengan dia, akan kubasuh kedua tapak kakinya. Nah, ini kata-kata Heraklius tentang Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sufyan, yang diterangkan oleh Abu Sufyan kepada Heraklius dalam menjawab satu rentetan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan secara kategoris oleh Raja Romawi itu kepadanya. Antara lain ialah, Muhammad SAW tampil sebagai Rasul dari kalangan kaumnya sendiri. Tidak ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja. Tidak ada sebelumnya di antara kaumnya yang menyampaikan ajaran-ajaran seperti yang dibawakan oleh Muhammad SAW. Pengikut-pengikutnya pada umumnya terdiri dari orang-orang awam yang miskin. Tidak seorang pun dari pengikutnya yang murtad lantaran tumbuh benci kepada agama itu sesudah dimasukinya. Pengikutnya tidak berkurang, malah kian hari kian besar jumlahnya. Tidak pernah Muhammad SAW kedapatan berdusta. Tidak pernah ia mengkhianati janji. Yang diajarkannya ialah supaya menyembah Allah semata-mata dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Melarang menyembah berhala, menyuruh menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan hidup bersih lahir dan batin. Bagi seorang Heraklius yang berpikir secara kritis, pengetahuan tentang akhlak pribadi Muhammad SAW serta hal ihwal para pengikutnya yang diperoleh dari pengakuan pihak lawannya sendiri, yang demikian itu baginya sudah cukup untuk sampai kepada kesimpulan seperti yang diucapkannya itu. Dengan demikian pintu sudah terbuka dan kebenaran sudah sampai, yakni diterima. Adapun apakah pengakuan akan kebenaran itu oleh seseorang selanjutnya juga akan menjelma menjadi hidayah bagi dirinya yang menuntun amal perbuatan dan tindak tanduknya, seterusnya ini tidak lagi terletak dalam kekuasaan pembawa dakwah. Ini terletak di luar wilayah dakwah seperti yang pernah kita kemukakan terdahulu. Yakni apakah seseorang setelah tahu tentang kebenaran kemudian betul-betul mendapatkan hidayatut taufik mengikuti kebenaran, mengikuti Islam, itu sudah menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi haknya seorang dai. Hutang pembawa dakwah sebagaimana juga pembawa risalah adalah menyampaikan sehingga sampai dalam arti yang demikian itu. Dan hutangnya juga sekurang-kurangnya menjauhkan dari sisi pribadinya sendiri segala sifat-sifat dan tingkah laku yang dapat merintangi sampainya kebenaran yang dibawakannya. Soalnya bagi seorang mubaligh ialah bahwa satu kali dia melangkahkan kaki ke dalam gelanggang dakwah, maka semua mata dan telinga di sekitarnya tertuju kepada pribadinya, kepada tingkah lakunya, kepada sifat dan tabiatnya, ringkasnya kepada apa yang disebut hidup pribadinya. Boleh dikatakan bahwa semenjak itu dia sebenarnya tidak lagi mempunyai hidup pribadi dalam arti yang lazim dipakai untuk orang lain. Semenjak itu dia menjadi milik masyarakat, seorang public person,
dalam arti yang luas. Dia tidak bisa bersikap turut saja perkataanku, jangan pedulikan bagaimana aku dan apa yang aku lakukan di samping itu. Tidak. Andai kata ada sesuatu fungsi lain di mana yang bersangkutan bisa bersikap begitu, kedudukan sebagai seorang pendukung dakwah tidak mengizinkan berpendirian demikian. Mau tak mau, gerak-gerik dalam hidup pribadinya bukan saja diperhatikan tetapi juga langsung dijadikan orang bahan perbandingan dengan apa yang dianjurkannya dan yang dilarangnya sebagai mubaligh. Apa yang dilihat dan didengar orang dari hidup pribadinya itu bisa menambah kekuatan daya panggilnya sebagai pembawa dakwah, tetapi bisa pula melumpuhkan daya panggilnya, yakni bila lain yang tampak dari yang terdengar. Begitu pembawaan dari tugasnya. Dakwah dan akhlakul karimah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Kalau dakwah hendak berhasil, banyak hal-hal yang sulit yang tak dapat diatasi dengan semata-mata ilmu yang kering dapat diatasi dengan akhlak. Sebaliknya, banyak kesulitan baru yang bisa timbul bila dakwah tidak didukung dengan akhlak. Sampai di sini, insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali betapa pentingnya akhlak bagi seorang dai ketika ia ingin berhasil dalam misi dakwahnya. Barakallahu fikum.